Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kapasitansi bersama saya Maulana Firmansyah. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang induksi Faraday. Jadi langsung saja masuk ke hukum Faraday ini. Hukum yang menyatakan bahwa arus listrik pada suatu kumparan dapat diinduksikan oleh perubahan fluks magnetik yang memasuki kumparan, yang secara matematis dinyatakan dalam persamaan GGL sama dengan minus deflux magnetik dt, atau apabila kumparannya terdiri dari banyak lilitan, jadi GGL sama dengan minus N dikali deflux dt, yang berarti bahwa besarnya berbanding lurus dengan jumlah lilitan dan perubahan flux magnetik tiap satuan waktu. Untuk selanjutnya, ini flux magnetik ini kan besarnya dinyatakan dalam PA cos theta, yang dimana PA cos theta ini, B itu perubahan kuat medan magnet, A itu luas kumparan, dan cos theta ini cos antara sudut normal bidang kumparan dengan medan magnetnya. Jadi kan GGL induksi tadi itu deflux dt kan, berarti kan selama ada perubahan flux setiap satuan waktu itu dapat timbul GGL. Nah, berarti perubahan flux ini kan bisa disebabkan oleh perubahan kuat medan magnet, perubahan luas kumparan, atau perubahan cos theta ini, yaitu perubahan sudut antara bidang kumparan dan medan magnet. Selain itu juga berarti kan antara kombinasi antara ketiganya juga dapat menimbulkan perubahan flux, yang berarti apabila salah satu atau salah beberapa dari ketiga variabel ini ada perubahan tiap satuan waktu, maka GGL ini dapat diinduksikan. Selanjutnya, untuk arus listrik yang diinduksikan pada kumparan ini arahnya diatur oleh hukum Lenz atau mengikuti hukum Lenz, yang berbunyi bahwa arus listrik yang diinduksikan pada kumparan arahnya adalah pada arah yang menciptakan medan magnet yang arahnya melawan perubahan flux magnetik yang melembus luas kumparan. Jadi hukum Lenz ini sebenarnya interpretasi dari tanda minus ini, yang berarti bahwa arus listrik yang diinduksikan pada kumparan ini arahnya adalah pada arah yang menciptakan medan magnet yang arahnya melawan perubahan flux magnetik yang menembus luas kumparan. Untuk penjelasannya, ini sebenarnya untuk arah arusnya kita tentukan menggunakan tangan kanan, seperti dalam ini. Apabila kutub yang misal magnet utaranya ini masuk mendekati kumparan, berarti kan flux yang masuk ke kumparan itu kan lama-lama meningkat. Jadi flux yang melawan kan itu berarti keluar fluxnya, untuk melawan yang masuk bertambah. Terus untuk menentukan arah arusnya itu kita gunakan aturan tangan kanan yang kayak pakai jempol kayak gini, dimana ini arah jari-jari lain itu arah medan magnet, terus yang jempol ini arah arusnya. Jadi kita arahkan keluar, ini medan magnetnya keluar, berarti ini arusnya yang di kanan itu ke atas ini. Kemudian kita kembalikan ke gambar, berarti kan pas di kanan itu ke atas, kita apabila diteruskan terus kan berarti berlawanan arah jarum jam harusnya. Kemudian untuk kasus selanjutnya, ini misal ketika kutub utara menjauhi kumparan, kan berarti flux yang memasuki kumparan itu lama-lama berkurang. Berarti flux yang melawan itu agar melawan flux yang masuk lama-lama berkurang, ya berarti flux yang diciptakan oleh arus induksi ini adalah masuk ke kumparan. Karena yang masuk kumparan lama-lama berkurang, berarti yang melawan itu harus ada masuk ke kumparan yang bertambah. Jadi kita gunakan aturan tangan kanan lagi. Ini arah medan magnetnya, ini arah arus. Jadi karena flux yang melawan tadi itu masuk ke kumparan, kita arahkan masuk ke kumparan. Terus kita tahu kalau arah arusnya yang pas di kanan itu ke bawah, kalau diteruskan terus jadi searah jarum jam. Selanjutnya untuk contoh soal, sebuah batang konduktor dengan panjang L terletak pada sebuah rangkaian yang terhubung dengan hambatan R serta berada dalam medan magnet homogen, bisa diketahui besarnya B dengan arah keluar bidang. Ini kalau misal ada tanda titik-titik seperti ini, itu berarti arah medan magnetnya keluar menuju ke arah pembaca. Selanjutnya batang konduktor ini bergerak dengan kecepatan awal misal V. Kemudian yang disuruh tanyakan oleh soalnya adalah tentukan
tentukan besarnya KGL yang diinduksikan, arah dan besarnya arus induksi, kemudian arah dan besarnya gaya magnet yang dialami batang konduktor. Terus disuruh menyatakan jawabannya dalam V, R, L, dan V. Kemudian pertama yang A, mencari besarnya KGL yang diinduksikan. Karena hanya mencari besarnya saja, kita pasang nilai mutlak, harga mutlak. Jadi nilai mutlak dari KGL sama dengan minus deflux dt yang dimutlakin, nanti minusnya hilang. Kemudian nilai fluxnya ini kan bisa kita definisikan sebagai BA cos theta. Jadi kita harus tinjau dulu perubahan flux ini ditimbulkan karena perubahan medan magnet, luas, atau sudutnya. Jadi kita tinjau dari gambarnya. Misal kita bayangkan awalnya dari batang ini bergerak lama-lama ke kanan, kan otomatis ini loopnya kan luasnya bertambah dari yang awalnya cuma segini, jadi ini persegi panjang yang kayak di kanan. Berarti kan perubahan fluxnya ini ditimbulkan oleh perubahan luas. Jadi kemudian ini kita substitusi fluxnya menjadi BA cos theta. Kemudian karena perubahan fluxnya yang ditimbulkan oleh perubahan luas, berarti kan besarnya B sama sudut yang dibentuk itu konstan, bisa kita keluarkan. Jadi di sini B cos theta keluar. Sisanya yang ada dalam turunan adalah dA dt. Kemudian cos theta karena medan magnet ini tegak lurus dengan kumparan, atau bisa dikatakan bahwa medan magnet ini sejajar dengan normal bidang kumparan, maka cos theta-nya adalah cos 0 atau 1. Kemudian kita ini jadi 1 cos theta-nya. Kemudian dA dt. A ini kan luas kumparan ini kan bisa diartikan sebagai panjang dari batang konduktor ini dikali X atau lebar, dimana lebarnya ini kan lama-lama bertambah, tapi L-nya konstan. Kemudian berarti L-nya kita bisa keluarkan dari turunan, sisanya adalah dx dt. Dx dt kan berarti jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, atau jarak yang ditempuh pada ini sumbu X tiap satuan waktu. Nah, dx dt ini kan berarti kan sama dengan kecepatan yang ditempuh oleh konduktor ini. Sama dengan kecepatan konduktor ini, jarak yang ditempuh tiap satuan waktu dalam sumbu X ini. Berarti dx dt ini bisa kita ganti dengan V. Jadinya KGL ini sama dengan VLV. Kemudian selanjutnya untuk arah arus ini kita bisa tentukan menggunakan hukum Lenz dalam video ini. Ketika batang konduktor ini kita geser ke kanan, kan lama-lama luas loop ini jadi meningkat. Jadi yang awalnya kayak persegi ini jadi makin kayak persegi panjang. Berarti kan medan magnet yang menembus loop ini atau flux yang menembus loop ini kan lama-lama meningkat. Jadi yang awalnya cuma segini jadi lebih banyak. Berarti kan flux yang keluar itu meningkat. Jadi untuk flux yang diciptakan oleh arus induksi kan melawan. Berarti kan kalau yang ketika digerakkan ke kanan itu flux yang keluar meningkat, berarti flux yang melawan itu arahnya ke dalam. Jadi kita gunakan aturan tangan kanan lagi. Ini medan magnet, ini arusnya. Berarti flux yang melawan itu arahnya ke dalam. Berarti ini arusnya ketika di kanan itu ke bawah. Jadi arusnya ke sini. Yang apabila diteruskan terus berarti searah jarum jam. Kemudian selanjutnya ada cara lain juga. Jadi kan arus ini bisa didefinisikan sebagai arah aliran muatan positif. Berarti kan untuk meninjau menggunakan seperti ini, berarti kita didefinisikan bahwa dalam batang konduktor tersebut terdapat muatan positif. Kemudian ketika bergerak dalam medan magnet akan mengalami gaya magnetik pada muatan yang dinyatakan dalam FP cross sama dengan QV cross. Ralat yang dinyatakan dalam bersamaan FP vektor sama dengan QV vektor cross P keluar vektor. Kemudian untuk arahnya ini nanti kita tentukan menggunakan aturan tangan kanan. Kemudian apabila menggunakan persamaan ini gaya yang dialami muatan, berarti kan FP vektor sama dengan Q dikali V vektor cross B vektor.
Jadi kita gunakan aturan tangan kanan untuk menentukan arah-arah vektornya yang seperti ini, dimana jari tengah ini itu F, terus yang V ini adalah jempol, terus B itu yang telunjuknya. Jadi apabila kita terapkan, V-nya itu kan ke kanan, terus B-nya itu keluar dari layar, berarti F-nya itu sisanya jari tengahnya, berarti ke bawah. Jadi di sini gaya yang dialami muatan positif dalam batang konduktor itu ke bawah, berarti kan otomatis geraknya itu ke bawah. Terus apabila diteruskan, berarti ya searah jarum jam geraknya. Jadi menggunakan cara ini sama juga bahwa diketahui arah arusnya itu nanti dalam loop itu searah jarum jam. Selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, besar arusnya ini kan berarti I sama dengan GGL per R. GGL-nya tadi sudah kita cari, besar mutlaknya PLV, R-nya juga sudah diketahui, misal dari soal dikasih tahu bahwa besarnya R, jadi besarnya arus ini PLV per R. Sama mirip kayak yang di rangkaian listrik biasa, delta V per R, cuman delta V-nya di sini adalah dari GGL. Kemudian untuk arah dan besarnya gaya magnet yang dialami batang konduktor. Kemudian untuk menentukan arah dari gaya magnet yang dialami oleh batang konduktor ini, kita gunakan persamaan gaya Lorentz untuk kawat berarus dalam medan magnetik yang dinyatakan dalam persamaan kalau FB vektor sama dengan I dikali L vektor kali B vektor. L vektor ini menyatakan arah arus ya. Jadi I kali L ini sebenarnya kan panjang kawat, tapi L vektor dari sini itu untuk menyatakan arah arusnya juga. Kemudian kita gunakan aturan tangan kanan untuk menyatakan arah dari vektor-vektor ini. Selanjutnya untuk gaya yang ya gaya untuk selanjutnya untuk gaya magnet yang dialami batang konduktor, FB sama dengan IL vektor cross B vektor. Berarti kan untuk menentukan arah vektornya sama mirip yang tadi, kita gunakan aturan tangan kanan. Tadi kan kita ketahui kalau arusnya itu di batang konduktor itu ke bawah, berarti kan IL vektor, L vektornya itu arah arus. Jadi L vektornya itu ke bawah, terus B-nya itu kan keluar dari layar. IL cross B, sisanya F. F-nya itu berarti ke kiri. Jadi gaya yang dialami oleh batang konduktor itu ke kiri. Seperti itu, jadi sudah diketahui arah gaya yang dialami. Jadi diketahui bahwa arah gaya magnet yang dialami batang konduktor adalah ke kiri. Selanjutnya untuk besarnya gaya magnet yang dialami, karena hanya mencari besarnya saja, tadi kan diketahui persamaannya FB vektor sama dengan IL vektor cross B vektor. Kalau hanya mencari besarnya saja, berarti ini kita sudah tidak perlu dinyatakan dalam vektor, tapi dinyatakan dalam besarnya saja. Jadi FB sama dengan IL kali B. B dan L ini sudah diketahui, kemudian I nya kita substitusi menggunakan yang tadi ini. Jadi besar akhirnya adalah ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.